Mazmur 92 ayat 1-16, hidup penuh ucapan syukur. Ini merupakan bagian ketiga dan ini merupakan bagian akhir pembahasan kita untuk Mazmur 92. Di bagian pertama kita sudah bahas bersama bahwa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hari yang diberikannya kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah bagian dari kekekalan. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup kekal di surga yang mulia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, alasan untuk kita menjalani hidup dengan ucapan syukur adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas umur panjang atau usia tua yang Tuhan percayakan kepada kita. Di ayat yang ke-11-16, pemazmur mengatakan bahwa di usia tua, orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan menjadi yang pertama, menjadi segar. Di ayat yang ke-11, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Bahwa di hari tua kita pun ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan terus disegarkan. Diberikan pengharapan sehingga kita tidak menjadi orang yang letih lesu, putus pengharapan. Tapi di hari tua kita akan dikatakan segar, kuat oleh karena kasih setia Tuhan. Yang kedua digambarkan juga seperti suatu tanaman yang tumbuh subur di ayat 13 dan 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. Di masa tua pun kita tetap akan, ketika membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berikut adalah orang yang hidup mengucap syukur di masa tua pun dia akan terus menghasilkan buah, berbuah. Di dalam ayat yang ke-15 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di masa tua kita tetap ada buah roh, ada buah kebaikan, buah keadilan, buah kesucian. Kita masih produktif di masa tua kita. Dan bahkan dikatakan bahwa kita akan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16, orang yang tahu mengucap syukur, di mana dia menyadari bahwa kehidupannya adalah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan baginya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan ketika kita mengucap syukur untuk usia baru yang Tuhan berikan, bahkan sampai Tuhan memberikan kita umur panjang masuk dalam usia yang tua, orang yang biasa mengucap syukur hidupnya akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan Kristennya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pernyataan seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, tak ada kondisi spiritualitas yang lebih memprihatinkan daripada keadaan seorang Kristen yang merasa dirinya yang paling paham teologi, tetapi hidupnya tidak lagi berbuah. Sangat memprihatinkan ketika engkau seorang Kristen, hidupmu tidak lagi berbuah, menghasilkan buah keadilan, buah roh, buah kebaikan, buah kesetiaan, ya. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin berkata bahwa kita orang yang pandai teologi, kita yang paham firman Tuhan, tapi kalau hidup kita sudah tidak ada berbuah, Bapak Ibu Saudara, sangat memprihatinkan kehidupan kita. Tetapi pemazmur berkata, mereka yang di usia tua, mereka yang hidup bergaul dengan Tuhan, membangun persekutuan di dalam Kristus, mereka bukan lagi orang-orang yang bersungut-sungut atau mengeluh. Mereka justru pakai di masa tua mereka pakai untuk memuji Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Mazmur 71, perikopnya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Mazmur 71. Di ayat 17 dan 18, pemazmur berkata demikian, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya, kenapa Tuhan kasih kita umur panjang sampai putih rambut sampai masa tua? Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya Allah, Engkau telah menolong aku sejak aku masih kanak-kanak, dan aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang lain mengenai hal-hal menakjubkan yang Kau lakukan. Sekarang, setelah aku tua dan beruban, janganlah Engkau meninggalkan aku. Berilah aku waktu untuk menceritakan kepada angkatan muda ini
dan juga kepada anak-anak mereka tentang segala mujizatmu yang mengherankan itu. Jadi pemazmur jelas mengajarkan kepada kita, orang yang senantiasa mengucap syukur sampai masa tua dia tetap produktif. Dia akan memuji Tuhan, bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan. Dan bahkan karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai masa tua, dan karena kita tahu kasih setia Tuhan. Meskipun pada masa muda kita yang begitu semarak, kita sering melupakan Allah. Tetapi ketika kita hidup melatih ucapan syukur, maka masa tua kita yang penuh kesepian, Tuhan tetap tidak melupakan kita. Justru Tuhan akan hadir menguatkan kita. Karena di masa tua kita pun, kita melatih diri kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, D.L. Moody. Dia katakan demikian, tidak ada gunanya bersungut-sungut atau mengeluh ketika kita menjadi tua. Saya kasihan terhadap orang yang hidup di masa lalu. Ia hidup dengan mana yang basi. Ia akan terhambat. Orang yang hidupnya hanya bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, apalagi di usia tua, hidupnya akan terhambat, dia tidak akan bertumbuh. Tapi orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan, tahu mengucap syukur, hidupnya akan bertumbuh dan terus menghasilkan buah, yaitu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi marilah kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Dan menurut Mazmur 92 ayat 1-16, ada 3 alasan untuk kita mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hari yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah bagian dari kekekalan. Ketika kita ada dalam Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas usia yang Tuhan tambahkan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan sampai masa tua putih rambut kita. Kita pakai untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melatih diri kita hari ini. Mengucap syukur, bersuka cita, memuji Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan, dan berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Dan percayalah, ketika engkau menaikkan ucapan syukur dari hidupmu, hidupmu akan memberikan kesaksian yang baik, sehingga engkau akan membawa terang Tuhan di dalam keluarga, lingkungan pergaulan, di tempat kerja, atau dimanapun engkau berada. Engkau membawa terang Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.